Setelah resign dari kerjaan aku yang pertama, jadi aku harus mulai lagi dari nol, tanpa gaji, tanpa pengalaman, dan tanpa pegangan apa-apa, dan harus mulai benar-benar dari nol di Bali lagi. Jadi aku udah mention kalian di video aku sebelumnya kalau aku tuh resign dari kerjaan aku yang sebelumnya tanpa digaji di Tabana. Kalau kalian belum nonton videonya, kalian harus nonton video yang sebelum ini ya. Dan setelah itu aku udah cerita ke kalian. Jadi setelah 3 minggu aku move dari Tabanan ke Denpasar, aku nemuin kerjaan baru, aku dipanggil untuk interview. Sebenarnya banyak sih interview, salah satunya itu juga aku pernah interview juga di daerah Sanur. Itu tuh kayak perusahaan akuarium gitu. Terus goalnya adalah kantor. Aku disuruh sama HR-nya disuruh tes MBTI guys. Dan itu hasil tes MBTI-nya itu dikirim ke emailku dan aku masih nyimpan sampai sekarang guys. Itu kayak oh my god, ternyata ada juga HR yang masih ya emang harus MBTI dan lain sebagainya tentang kepribadian. Terus setelah itu aku juga apply berapa kerjaan dan terakhir aku dipanggil di salah satu perusahaan di area Keboiwo, dan perusahaan itu tuh aku kerja sebagai kerja di produksi roti gitu. Jadi di sana tuh kalian tahu guys, jam kerjanya adalah jam 5 pagi. Jadi ceritanya aku harus bangun karena aku nggak bisa bawa motor dan aku harus bangun jam 4 pagi. Ketika kalian kan dengarkan ceritaku yang sebelumnya, aku tinggal sama temanku, bareng sama temanku yang 2 orang, dan mereka masuk di jam setengah 9, jam 9, kadang jam 9, kadang jam 8. Tapi aku harus bangun di jam 4 pagi. Itu aku harus nyiapin sarapan, nyiapin bekal lunchbox untuk aku, terus aku masak untuk temanku yang berdua karena nggak mungkin kan aku udah bangun duluan. Setelah itu aku mandi dan aku harus pesan Grab. Keadaan jalanan Bali masih benar-benar sepi sekali, dan aku berangkat dari Gunung Agung dan Pasar Barat ke arah Keboiwo. Terus setelah itu jam kerjanya jam 5 pagi dan aku kerja sampai jam 2 siang. Dan kalian tahu aku harus full berdiri di kerjaan itu karena kan aku di tempat produksi roti kan. Terus aku harus nunggu nimbang dan nunggu. Pokoknya setiap adonannya udah jadi, itu tuh aku harus nunggu. Ini adonannya berkilo-kilo, bisa 10 kilo, terus ditaruh di meja yang besar. Terus aku sama Kaki harus motongin sama timbang. Terus karena aku nggak tahu ya adonan itu jenisnya gimana. Contoh kayak baget, itu aku disuruh ngehafal sendiri guys. Baget itu ini, kalau aku udah tahu kalau baget itu 100 gram sama 150 gram itu untuk baget. Terus nanti kalau croissant dia area pantry, tapi kita yang area nanti disuruh hafal, nanti green ini berapa 350 gram. Terus ini untuk ini sordo berapa gram, sekian, dan aku tuh harus nyatatin satu-satu. Syukur banget di sana tuh ada kakak yang baik banget. Kita sih biasa manggilnya Kak Nengah. Dia tuh orangnya berisi dan dia tuh friendly banget, tau gak, cowok-cowok lucu, kayak cowok-cowok berisi yang lucu banget gitu. Dan itu tuh sumpah pagi siang-siang aku harus panas-panasan sama oven, bersihin pan satu-satu, terus aku harus ngafalin semua adonan, dan itu tuh full berdiri. Sebenarnya kerjanya enak sih, tapi aku harus full berdiri 8 jam lebih, belum ditambah lembur, dan itu tuh benar-benar capek guys. Kaki aku tuh capek banget. Dan di saat itu aku memutuskan untuk resign lagi tanpa digaji karena aku kerja di sana kurang lebih 5 hari, udah hampir 1 bulan. Dan kalau aku keluar sebelum gajian, maka otomatis aku nggak dapat gaji. Dan itu tuh sedih banget guys. Ini adalah kerjaan kedua aku, dan ini adalah kerjaan kedua aku, dan aku resign lagi guys. Jadi itu tuh benar-benar pengalaman yang menyedihkan guys. Tapi dari kerjaan itu aku belajar bagaimana selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup aku. Terus
Pokoknya setiap hari aku rajin berdoa, bangun pagi berdoa, doa kerahiman karena aku Katolik. Terus aku harus novena 3 kali Salam Maria, rajin doa Angelus. Pokoknya setiap hari hidupku itu hanya mengandalkan Tuhan. Karena kan gak mungkin, aku emang tinggal sama temanku, tapi kan ya udah, aku nggak bergantung sama mereka. Terus tabungan aku udah menipis karena udah 2 kali aku resign tanpa digaji. Terus guys, tapi lucu, ada pengalaman lucu banget yang karena aku kerja di tempat produksi roti, jadi aku bisa bawa pulang kayak baguette, croissant, dan sourdough dan berbagai jenis roti lainnya tanpa bayar, karena biasanya tuh gudang tempat aku bekerja itu akan mengosongkan produksi roti, dan akhirnya aku bisa bawa pulang roti-roti secara gratis. Dan teman aku tuh paling bahagia banget kalau aku udah bawa ini roti. Dan pernah kejadian lucunya tuh, aku kan bawa roti tawar banyak banget tuh, karena kita nggak tahu mau ngabisin di mana, dia bawa untuk teman kantornya yang lain. Itu tuh kayak mereka udah senang, kayak setiap pulang kerja mereka akan nanya, kan aku pulang duluan, aku pulang jam 2 siang, mereka nanya, Teresa, hari ini kamu bawa roti apa? Hari ini kamu bawa apa? Pokoknya mereka tuh excited untuk nanyain aku bawa pulang roti apa. Sumpah itu tuh pengalaman. Dan kerjaan kedua tuh, pengalaman itu mengajarkan aku untuk kuat, terus bertahan, dan juga tetap mengandalkan Tuhan dalam langkah-langkah hidup selanjutnya. Memang kerjaannya berat, dan tapi puji Tuhan aku dapat teman-teman yang baik di tempat kerja, dan juga ya mereka pada baik semua. Tapi aku nggak bisa bertahan lama karena aku nggak kuat sama kerjaan, karena full berdiri. Terus menurut kalian, kalau kalian dihadapkan dengan keadaan seperti ini, kalian akan memilih bertahan di kerjaan itu atau resign? Coba kolom chat di kolom komentar. Dan untuk kamu yang sedang berjuang, jangan pernah menyerah, karena percaya Tuhan akan membentuk kamu untuk menjadi seorang yang lebih kuat di masa yang akan datang. Oke, bye bye.